Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka melemah dan ini disebut-sebut tertekan karena turunnya saham Gotoh dan juga Telkom. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Apakah benar Mercy turunnya indeks sekarang sudah ada di bawah 7.000 saya lihat di belakang Anda karena memang tarikan ke bawah dari saham Gotoh dan Telkom atau ada faktor lain? Apa Mercy? Ya, Leo dan pemirsa, kami memantau salah satu pemberat kinerja indeks harga saham gabungan hari ini adalah saham sektor teknologi, di antaranya adalah saham Gotoh yang melemah 6,5%, kembali terkena auto reject bawah. Namun kami juga memantau sebenarnya ada sentimen global yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar sehingga menyebabkan IHSG turun cukup dalam hampir 1% pada perdagangan hari ini. Kita memantau pelemahan pada IHSG ini sebesar 0,6%, tadi sempat melemah sampai 0,8%, Leo, dan saat ini berada di level 6.944. Tadi sempat turun ke bawah level support atau level terendahnya di 6.944. Dan prediksinya pergerakan IHSG memang akan cenderung melemah antara 6.900 sampai 7.100. Adapun sentimen global yang saat ini sedang menjadi perhatian pelaku pasar, Leo dan pemirsa, adalah kekhawatiran terkait dengan berbagai upaya dan kebijakan The Fed yang agresif di tahun 2022 ini belum mampu mengerem aktivitas ekonomi yang berputar begitu cepat di Amerika Serikat yang selama ini menyebabkan inflasi tinggi. Di antaranya data-data ekonomi di Amerika Serikat masih menunjukkan ekspansi ekonomi, yaitu ISM Services PMI atau data tenaga kerja atau kinerja dari sektor jasa di Amerika Serikat ini semakin ekspansif. Dari bulan Oktober masih berada di angka 54,4, di bulan November ini ekspansif di angka 56,5. Ini di bulan November 2022. Sementara serapan tenaga kerja di Amerika Serikat pada bulan November ini mencapai 261.000 tenaga kerja, jauh lebih tinggi dari ekspektasi, yaitu serapan 200.000 tenaga kerja. Data-data ekonomi yang semakin positif di Amerika Serikat ini justru membawa kekhawatiran bagi investor, karena artinya upaya The Fed untuk menaikkan suku bunga sekitar 400 basis poin di tahun 2022 ini belum berhasil mengerem aktivitas ekonomi di Amerika Serikat yang berputar begitu cepat sehingga menyebabkan inflasi yang tinggi, yang mana pada bulan Oktober kemarin inflasi di Amerika Serikat masih 7,7% secara tahunan, masih jauh di atas target The Fed yaitu inflasi 2%. Hal ini menyebabkan kekhawatiran dan membuat harga saham indeks global ini bergerak turun. Indeks di Amerika Serikat ini melemah lebih dari 1% malam kemarin. Indeks Dow Jones turun 1,4%, S&P 500 turun 1,7%, dan Nasdaq Composite melemah 1,9%. Sementara di Eropa ini pergerakannya mix. FTSE 100 masih di London, Inggris ini masih menguat tipis 0,15%, sementara di Jerman, the DAX ini turun 0,4%. Kalau kita lihat indeks regional kawasan Asia pagi hari ini, masih ada penguatan tipis pada indeks Nikkei Jepang 0,1%, namun indeks Hang Seng Hong Kong turun tajam 1,5%, dan indeks Latam Singapura juga melemah 0,4%. Sementara di dalam negeri sendiri, Leo dan pemirsa, memang ini hampir semua sektor bergerak melemah, hanya sektor energi yang berhasil menguat tipis 0,2%, terutama karena kenaikan harga batu bara di pasar internasional 2,4%, seharga $400 Amerika Serikat per metrik ton. Namun memang hari ini kinerja sektor saham diberatkan oleh sektor teknologi yang sudah melemah 2,2%. Dan memang ini menjadi kekhawatiran juga bagi pelaku pasar, Leo dan pemirsa, terkait dengan kebijakan The Fed pada bulan Desember 2022. Memang sebelumnya The Fed sudah memastikan bahwa kenaikan suku bunga bulan Desember akan lebih rendah dari bulan November. Namun melihat data-data ekonomi yang ekspansif, yang positif di Amerika Serikat ini membuat pelaku pasar kembali meragukan The Fed akan mengurangi agresivitasnya di bulan Desember ini. Sementara untuk range pergerakan indeks akan berada antara 6.900 sampai 7.100. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Mercy? Kemarin kita melihat beberapa hari sudah menguat signifikan, atau memang dolarnya yang melemah ya. Tapi apa yang terjadi dengan rupiah pada pagi ini? Ya, rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat karena dolar Amerika Serikat yang kemarin melemah ini sudah mulai menguat. Kemarin dolar indeks berada di angka 104, hari ini berada di angka 105. Sementara nilai tukar rupiah terpantau melemah 0,45%, seharga 500
15.000 maksud kami 15.532 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini disebabkan karena ada ekspektasi suku bunga The Fed akan lebih tinggi melihat aktivitas ekonomi di Amerika Serikat yang masih berputar dengan cepat dan bisa menyebabkan inflasi tinggi, sehingga menyebabkan ekspektasi terhadap dolar Amerika Serikat ini menyebabkan ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga lebih tinggi dan menyebabkan dolar Amerika Serikat kembali menguat. Sementara kalau kita lihat pergerakan harga emas COMEX ini naik tipis 0,17%, seharga 1.784 dolar Amerika Serikat per ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri melemah 1,5%, seharga 984.000 rupiah per gram. Dan kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia, yang mana minyak WTI untuk bulan Januari 2022 naik 0,9%, seharga 77 dolar per barel, dan minyak jenis Brent untuk bulan Februari 2023 maksud kami ini naik 0,87%, seharga 83 dolar Amerika Serikat per barel, karena rencana OPEC Plus untuk mengurangi produksi minyak sebanyak 2 juta barel per hari ini masih dipertahankan semenjak bulan November kemarin sampai menjelang tahun 2023. Dan ada juga harapan permintaan terhadap minyak dunia melihat beberapa daerah di Tiongkok kebijakan zero COVID-nya sudah mulai dilonggarkan. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.